wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Mbak Ayu Fitria, yaitu berhubungan dengan bayi tabung yang sekarang saya akan bahas. Nah, di sini pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari bayi tabung. Bayi tabung sendiri adalah bayi yang di dalam kejadiannya atau proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita, atau dengan kata lain bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi. Apa itu inseminasi? Yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui segama atau bersetubuh. Nah, itu menurut Tohar. Yang kedua adalah Mashfuq Zuhdi. Menurut Mashfuq Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses dalam vitu atau tabung. Setelah terjadi pembuahan, kemudian ditransfer ke dalam rahim istri. Kenapa sih terutama di Indonesia juga masyarakatnya itu melakukan bayi tabung, dan kenapa bayi tabung itu memang diadakan? Yaitu tujuannya yaitu yang pertama yaitu menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen, atau jika pasangan suami istri memiliki penyakit dan kelainan lainnya yang menyebabkan tidak mungkin untuk memperoleh keturunan. Jadi biasanya kalau di Indonesia di bayi tabung ini digunakan yaitu tadi karena pasangan suami istri itu tidak dapat memperoleh keturunan. Kemudian yang kita bahas kedua yaitu jenis-jenis proses bayi tabung. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Berarti memang tidak dilakukan dengan hubungan suami istri, melainkan dipisahkan. Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Yang kedua adalah wanita sewaan untuk mengandung anak. Di sini ada wanita yang memang disewa untuk mengandung anak yang itu hasil transfer dari sperma laki-laki yang diberikan kepada wanita sewaan ini. Dia bertugasnya hanya mengandung anaknya itu, atau bisa jadi titipan anak. Yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang donor. Di sini memang sel telur atau spermanya ini berasal dari pendonoran. Kemudian masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami mandul, dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan, jadi diperlukan donor. Nah, yang keempat adalah bank sperma. Praktek bayi tabung membuka peluang bagi didirikannya bank-bank sperma. Di sini banyak orang, bahkan sperma itu memang dijual belikan dengan harga yang sangat tinggi. Tapi harga tinggi itu dikarenakan jabatan dari pendonor tersebut. Misalkan dia memiliki jabatan yang tinggi, orangnya cerdas dan sebagainya, itu memang harganya dijual sangat tinggi. Kemudian ada proses pembuahan bayi tabung, yaitu yang pertama, perjuangan sperma, yaitu di sini perjuangan sperma menebus sel telur langkah pertama dalam proses pembuahan bayi tabung ini. Diperlukan adanya sperma. Yang kedua adalah perkembangan sel telur selama masa subur. Wanita akan melepaskan 1 atau 2 sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal. Yang ketiga, injeksi dalam IVF. Dokter akan mengumpulkan sel telur kemudian sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini, pasien disuntik hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Kemudian yang keempat, pelepasan sel telur. Setelah hormon menambah jumlah produksi sel telur bekerja, maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Dokter bedah menggunakan laparoskop untuk memindah sel telur tersebut untuk digunakan pada bayi
pada proses bayi tabung. Yang kelima, sperma beku. Sebelumnya, suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Yang keenam, menciptakan embrio. Dalam penciptaan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya. Pada sel sperma dan sel telur yang terbukti sehat akan sangat mudah bagi dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya. Yang ketujuh, menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuahi sel telur. Yang kedelapan adalah embrio berumur 2 hari setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi, disebut dengan nama embrio. Embrio ini kemudian akan membelah seiring dengan waktu. Embrio ini memiliki 4 sel yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar. 9 adalah pemindahan embrio. Dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksi ke sistem reproduksi pasien atau rahim ibu. Implanted. Di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari diadakannya bayi tabung. Dampak negatifnya antara lain terjadi stimulasi hidung telur yang berlebihan, memungkinkan terjadinya penumpukan cairan di rongga perut, sehingga ini bisa jadi mengakibatkan si istri merasa kembung, mual, muntah, dan hilang rasa selera makan. Yang kedua, saat penghamilan sel telur dengan jarum menimbulkan risiko terjadinya pendarahan atau infeksi. Nomor 3, risiko kehamilan kembar. Risiko kehamilan kembar lebih dari 2 akan meningkat dengan banyaknya embrio yang dipindahkan ke dalam rahim. Hal ini akan menimbulkan risiko akan persalinan prematur. Yang keempat, resiko akan keguguran dan kehamilan di luar kandungan. Yang kelima, resiko lain yang timbul dapat berupa biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak biasanya. Dampak positifnya, pasangan dapat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keturunan, kemudian membantu orang lain yang mengidap penyakit, mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak bagi penderita kelainan organ reproduksi lainnya. Hukum bayi tabung menurut Islam. Kalau kita hendaki mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad. Bayi tabung atau inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma atau ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer dari embrio ke dalam rahim wanita lainnya termasuk dari hukumnya diperbolehkan. Tetapi apabila memang sperma itu berasal dari orang lain atau memang bukan berasal dari suami istri itu sendiri, maka itu diharamkan karena itu dianggap zina sama dengan zina. Kemudian di Al-Quran dijelaskan surat Al-Isra, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Ada lagi dari surat At-Tin ayat 4, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Nah, dari 2 ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenaan memuliakan manusia, maka sungguh seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaiknya inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya direndahkan dan hakikat manusia, human dignity, sejajar dengan hewan yang diseminasikan. Untuk selengkapnya kalian kakak bisa melihat, mbak bisa melihat di makalah yang sudah di-share. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.